102,5 FM Interaksi Radio. Spreading love and understanding with the best music. 102,5 FM Interaksi Radio. Halo, selamat malam Sobat Ciap. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di segmen Obrolan Malam bersama aku Lavina. Dan aku Shirley. Di obrolan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah stres. Masalah yang seringkali melanda pikiran manusia di semua kalangan. Dari mulai orang dewasa, remaja, bahkan sampai anak-anak sekalipun bisa merasakan stres. Karena kebanyakan tugas yang diberikan oleh guru mereka di sekolah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk aja ke segmentasi obrolan malam. Kadang tuh aku suka bingung ya, kenapa sih kita sebagai manusia yang namanya hidup ada aja gitu tantangannya. Ada aja masalah yang datang silih berganti. Baru selesai satu masalah, besok udah ada masalah lain datang lagi. Dimana masalah-masalah ini tuh seringkali malah membuat kita jadi kayak tertekan atau stres, serasa seperti nggak ada hari tanpa masalah. Bahkan sebagian dari kita mungkin udah ada yang sampai di titik merasa kok hidup tuh susah banget rasanya. Atau mungkin kita mikir, kok di umur segini udah dapat banyak masalah, harusnya kan masih nikmatin hidup. Kita ngerasa hidup itu nggak adil. Kadang kita berpikir, kok kayaknya enak banget ya kalau hidup itu tinggal tutup mata. Dan begitu kita buka mata, semua hal udah berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Hidup nggak semudah membalikan telapak tangan. Nah, pada sesi kali ini kita berdua mau membahas masalah yang sering banget terjadi dalam hidup. Dan kita bakal sharing ke kalian bagaimana cara ngatasinya. Kita berdua juga akan bahas konsep gimana sih cara kita bisa menemukan power kita kembali. Dan mungkin bisa sedikit membantu kalian juga ya teman-teman yang mungkin belum menemukan jalan keluar untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Nah, betul banget tuh teman-teman. Untuk Shirley sendiri nih, kamu pernah ngalamin gak sih kelelahan secara mental selama kamu hidup? Apalagi kamu kan baru berumur 21 tahun. Sekarang aktivitas kamu kuliah sambil kerja. Yang mana yang kita tahu juga kuliah sama kerja itu bukan hal yang mudah. Apalagi kamu sampai tengah malam. Jujur, aku sering banget sih ngerasain namanya mental aku tuh up and down. Bahkan ketika aku lagi benar-benar di titik terendah dalam hidup aku, pasti ya tuntutan kerja sekaligus kuliah tuh nguras tenaga dan pikiran banget. Dimana aku mesti belajar untuk kuliah, belum lagi tugas kuliah nih, belum selesai. Dosen kita udah ngasih tugas baru lagi. Nah, aku juga kan harus siapin tenaga karena kan kebetulan aku buka usaha, itu masih aku handle sendiri. Dan itu biasanya aku kerjain sampai tengah malam. Aku mesti atur keuangan juga karena aku kan masih ada beberapa angsuran lah yang harus aku bayar setiap bulannya. Jujur itu capek banget aku rasanya. Aku pernah nyampe kepikiran tuh pengen ya udahlah, aku pengen stop aja dari semuanya. Aku pengen keluar dari hidup aku yang rumit dan banyak tuntutan kayak gini nih. Karena aku udah, ya ampun, aku bener-bener udah gak sanggup banget gitu loh. Apalagi aku kan misalkan aku punya satu tujuan gitu, tapi itu gak sesuai sama yang aku prediksi. Pasti aku bakal stresnya minta ampun, karena kan gak sesuai sama yang aku mau. Tapi mau gak mau, semua itu ya harus kukerjakan. Aku yang memutuskan untuk kerja sambil kuliah, ya resikonya pun harus aku jalani. Aduh, itu berat banget sih Sher, kamu udah kuat banget sampai sekarang. Tapi ketika kita ketemu masalah dan kita nggak tahu jalan keluarnya itu gimana, itu pasti kepala serasa muter terus dah ya untuk mikirin gimana sih solusinya. Saat kamu merasakan hal itu, boleh nggak Sher ceritain ke kita gimana cara kamu nyemangatin diri kamu sendiri dan bangkit sehingga kamu bisa bertahan sampai tahap ini. Bener banget sih, kayak rasanya sih pernah banget tuh sampai kayak otak aku tuh rasanya terbalik gitu ya, saking pusingnya gitu.
ketika aku lagi ada di titik mungkin lelah aku itu, dan aku pengen milih pergi dari semuanya, aku balik lagi mikir aku lebih baik pergi ke kamarku gitu, lihat-lihat foto perjalanan hidup aku yang mungkin ada beberapa impian yang pernah aku buat juga waktu masih SMA. Nah, foto-fotonya aku taruh di situ, goals aku apa aja sih ke depannya. Nah, foto-foto ini tuh yang aku tempel ini secara nggak langsung ingetin aku seberapa jauh aku udah berjalan buat wujudin impian-impian aku satu persatu. Akhirnya ya aku cuman bisa nangis, aku bersimpu, berdoa sama Tuhan, dan aku minta kalau minta maaf gitu loh ke Tuhan karena sering banget ngeluh gitu, padahal udah dikasih jalan yang sebaik itu, sedemikian rupa itu di umur aku yang segini. Nah, aku mencoba menyelesaikan masalahnya satu persatu. Aku yakin karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, tidak perlu membebani pikiran aku sendiri, dan akhirnya aku masih bisa bertahan hingga saat ini nih. Wah, keren banget. Jadi kita bisa tarik kesimpulan kamu itu ditarik sama mimpi kamu sendiri. Jadi kamu bisa kembali ke jalan perjuangan ini. Pasti nggak mudah ya untuk bertahan, nyemangatin diri kita sendiri. Apalagi di keadaan kita bener-bener udah capek. Seringkali di saat seperti itu kita membutuhkan nih kehadiran orang-orang sebagai tempat kita untuk mengutarakan isi hati, kayak curhat lah, maupun untuk mencari solusi dari setiap masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Untuk sampai ke titik ini, kamu dapat dukungan nggak, Fer, dari orang tua kamu atau dari orang-orang terdekat kamu? Adakah pengaruh dari mereka yang bisa tingkatin semangat kamu kembali, sehingga kamu bisa terus terpacu untuk mengejar mimpi-mimpi yang telah kamu buat tadi dan bertahan dari semua kesulitan yang ada? Nah, tentunya aku ngerasa bersyukur banget sih. Aku kayak masih punya orang tua dan rekan-rekan yang support aku luar biasa. Karena selalu ada aja gitu cara mereka tuh buat dukung aku. Bahkan aku tuh kayak masih nggak nyangka aja aku kok bisa bertahan sampai sekarang gitu loh. Bener banget, Fer. Kadang sih ada aja tingkah-tingkah orang terdekat kita yang kelakuannya itu bikin senyum di bibir kita. Jadi kayak kita nggak sengaja senyum dari segala masalah yang ada. Selamat ya Shirley, udah tetap terus bangkit dari masalah yang ada, gak menyerah dengan kondisi yang kamu alamin sampai saat ini. Semoga nanti impianmu bisa terwujud sebagai hasil dari perjuangan kamu selama ini. All the best untukmu ya Shirley. Iya, makasih ya Pin, ya ampun. Dan kamu tahu gak sih Pin, kalau ada satu pepatah yang bilang kalau mengeluh tuh hanya untuk membuat hidup kita semakin tertekan. Namun, jika kita terus bersyukur, akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan dan juga kesuksesan. Nah, pernah dengar. Tapi nih mungkin kan beberapa teman kita yang gak ada dukungan dari orang sekitar. Kayak jangan berkecil hati, karena diri kita lah yang sesungguhnya memegang peranan penting untuk kebahagiaan diri kita ini. Kita harus mencoba berpikir dari berbagai sudut pandang, sehingga kita bisa melihat pelajaran apa sih yang ada dari semua masalah, apa sih yang ada di balik itu. Tidak hanya melihat dari sisi negatifnya aja ya Jiap. Kalau pikiran kita baik, masalah akan dijadikan sebagai batu loncatan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena ya menurut aku sih pada dasarnya semua itu bisa baik-baik aja, tergantung gimana diri kita berpikir positif dalam menyikapinya. Terkadang tuh sebenarnya semua itu kayak nggak ada masalah gitu loh. Tapi terkadang overthinking dan jiwa perfeksionis kita sendiri yang bikin semua masalah jadi nggak baik-baik aja. Kita terlalu pengen semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapin, tapi tanpa memikirkan gimana nanti kalau itu tuh planning keduanya gitu loh. Kalau itu nggak sesuai sama harapan kita harus ngelakuin apa, itu kadang kita nggak pikirin. Nah, oke Shirley, thank you banget. Jadi dari perbincangan kita sama ini, aku coba tarik kesimpulan ya, Jiap. Setiap orang
pasti punya masalah yang membuat kita terlalu banyak beban pikiran. Itulah proses dalam hidup. Kita harus belajar untuk terus menerimanya. Tidak ada yang instan, setiap masalah sedikit demi sedikit akan selesai. Kita harus mencoba untuk menyelesaikan masalah dari yang paling diprioritaskan terlebih dahulu. Aku harap kita semua tidak menyerah, mencobalah berpikir positif dari masalah yang ada. Kita fokus ke jalan keluarnya, bukan ke masalahnya. Jika tetap tidak ada jalan keluar, cobalah terbuka dengan orang sekitar. Kita harus coba untuk tanya nasihat mereka karena mereka itu sudah terlebih dahulu melewatinya. Keep fight in a good way. Jangan patah semangat, kita selalu bersama kalian. Wah, nggak kerasa ya Pin, kita udah sampai di penghujung perbincangan malam ini nih. Semoga sharing kita kali ini bisa memotivasi teman-teman semua ya. Amin. Makasih buat teman-teman yang udah setia dengerin obrolan kita malam ini. Bagi yang punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Buat teman-teman yang mau request juga mengenai tema obrolan malam di perbincangan selanjutnya, bisa menghubungi nomor admin kita di 0812 896 37221. Dan kita punya satu lagu yang bakal kita putar yang bikin mungkin penyemangat buat kalian juga ya, dan mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kamu, yaitu lagu yang berjudul Senyumlah dari Anmes. Check it out. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukur